Udara pagi di pinggir kota selalu membawa aroma yang khas. Bukan aroma embun atau bunga melati, melainkan aroma tumpukan sampah yang lembab dan sisa-sisa makanan dari semalam. Bagi Rina, bau ini adalah wangi rutinitas, melambangkan perjuangan hidup yang tak pernah padam. Ia baru berusia 17 tahun, tapi pundaknya sudah menanggung beban yang terlalu berat untuk anak seusianya. Ia adalah tulang punggung satu-satunya bagi Nenek Siti, wanita tua yang kini terbaring tak berdaya di ranjang reot karena kelumpuhan. Rina bergegas keluar dari gubuknya yang terbuat dari papan triplek dan karung bekas. Dingin pagi menyentuh kulitnya yang kusam dan tangannya yang kapalan. Dengan membawa sebuah karung goni besar, ia menyusuri jalan setapak berlumpur menuju tempat pembuangan sampah. Di sana, ia akan memulai perburuannya. Sambil melangkah, Rina memikirkan Nenek Siti yang ditinggalkannya di rumah. Neneknya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Ia ingat pesan terakhir ibunya. Jaga nenek, Rina. Jaga dia sampai akhir. Pesan itu seolah menjadi mantra yang menguatkan setiap langkah kakinya. Di area pembuangan sampah, Rina berbaur dengan puluhan pemulung lain. Mereka semua adalah pejuang hidup, dengan mata yang menyorotkan lelah dan harapan. Rina dikenal sebagai salah satu pemulung paling gigih. Ia tak pernah mengeluh, bahkan saat tangannya terluka oleh pecahan kaca atau kakinya tertusuk paku. Ia bekerja cepat dan teliti, memilah-milah plastik, botol kaca, kardus, dan besi bekas. Setiap suara gemerisik, setiap kilatan cahaya dari kaleng bekas, adalah irama yang menuntunnya. Di bawah teriknya matahari, keringat membasahi wajahnya. Namun, ia tak peduli. Pikirannya hanya terfokus pada berapa kilogram barang yang berhasil ia kumpulkan hari ini. Setiap kilo berarti satu kali makan, satu strip obat untuk nenek, atau mungkin sedikit tabungan untuk masa depan adiknya di desa. Ia merindukan adiknya, Wati, yang ia titipkan pada bibinya di kampung. Rina berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan membawa Wati ke kota dan menyekolahkannya. Mimpi itu terasa begitu jauh, seolah ia harus mendaki gunung tak berujung untuk mencapainya. Sore menjelang, karung goni Rina sudah penuh dan berat. Ia berjalan tertatih kembali ke gubuknya. Di jalan, ia bertemu dengan beberapa tetangga yang menyapanya dengan senyum ramah. Di tengah kerasnya hidup, kehangatan dari sesama pemulung adalah anugerah yang tak ternilai. Sesampainya di gubuk, ia melihat gorden lusuh yang ia pasang di pintu sedikit bergeser. Itu adalah tanda bahwa Nenek Siti menunggunya. Rina, kamu sudah pulang, nak? Suara Nenek Siti terdengar lemah namun penuh kasih. Rina segera masuk, meletakkan karungnya di pojok ruangan. Ia mencium kening neneknya, dan bau keringat dan debu yang menempel di tubuhnya bercampur dengan aroma minyak kayu putih dan balsem dari tubuh sang nenek. Iya, Nek. Maaf ya, hari ini agak sore. Barang-barang yang aku kumpulkan lumayan banyak. Nenek Siti tersenyum. Kamu tidak perlu minta maaf. Nak, nenek tahu kamu sudah bekerja keras. Nenek meraih tangan Rina dan mengelusnya. Jemarinya yang keriput terasa begitu hangat dan menenangkan. Malam itu, mereka makan malam seadanya. Hanya nasi dengan tumis kangkung yang Rina beli dari hasil menjual barang-barang bekas. Nenek Siti hanya bisa makan sedikit. Kondisinya semakin memburuk. Rina memijat kaki neneknya yang membengkak, sambil sesekali membacakan cerita dari sebuah koran bekas yang ia temukan. Begitulah rutinitas mereka. Di tengah keterbatasan, mereka saling menjaga dan menguatkan. Sebuah ikatan keluarga yang tak bisa dibeli dengan harta. Mimpi Rina selalu sama, penuh warna dan harapan. Di mimpinya, ia melihat Wati, adiknya, mengenakan seragam sekolah yang rapi, tasnya baru, dan wajahnya berseri-seri. Ia juga bermimpi Nenek Siti bisa berdiri lagi, berjalan-jalan di taman, dan tertawa lepas tanpa menahan rasa sakit. Mimpi-mimpi itu adalah bahan bakar yang membuatnya terus bergerak. Namun, setiap kali ia terbangun, ia dihadapkan pada realita yang pahit. Kondisi Nenek Siti semakin hari semakin mengkhawatirkan. Pagi itu, Rina menemukan Nenek Siti tak sadarkan diri di ranjang. Wajahnya pucat,
dan napasnya tersengal-sengal. Panik melanda. Rina segera memanggil tetangga. Dengan bantuan beberapa orang, mereka membawa Nenek Siti ke puskesmas terdekat. Dokter mengatakan bahwa Nenek Siti membutuhkan perawatan intensif dan obat-obatan yang lebih mahal dari yang biasa Rina beli. Jika tidak, kondisinya bisa memburuk, kata dokter dengan nada prihatin. Hati Rina hancur. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Semua tabungannya hanya cukup untuk 2 hari makan. Ia mencoba meminta pinjaman dari tetangga, tapi mereka pun sama-sama hidup susah. Rina merasa putus asa. Ia berjalan keluar dari puskesmas, menatap langit mendung yang seolah ikut merasakan kesedihannya. Ia memikirkan semua cara, semua kemungkinan, tapi semuanya terasa buntu. Ia berjalan tak tentu arah, melewati jalan-jalan ramai yang dipenuhi mobil mewah dan gedung-gedung tinggi. Di tengah kebisingan kota, ia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Ia melihat sekelilingnya, membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang-orang yang lewat. Seorang wanita dengan tas bermerek, seorang pria dengan jas rapi, semua tampak begitu mudah mendapatkan segalanya. Rina bertanya pada Tuhan, kenapa hidup begitu tidak adil? Langkah kakinya membawanya ke sebuah taman kota. Ia duduk di sebuah bangku, membenamkan wajahnya di kedua telapak tangannya. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya mengalir deras. Ia menangis dalam diam, membiarkan rasa frustasi dan keputusasaan menguasai dirinya. Saat ia mengangkat kepala, matanya menangkap sesuatu yang berkilau di bawah bangku. Sebuah dompet kulit berwarna hitam. Jantung Rina berdebar kencang. Ia mengambil dompet itu dengan tangan gemetar. Saat membukanya, ia menemukan tumpukan uang tunai yang tebal, kartu-kartu kredit, dan sebuah kartu nama. Nama yang tertera di kartu nama itu adalah Surya Ardiansyah, Direktur Utama PT Gemilang Jaya. Rina tahu nama itu. PT Gemilang Jaya adalah perusahaan besar yang sering ia dengar di berita. Konflik batinnya pecah. Di satu sisi, ia bisa menggunakan uang ini untuk membayar biaya pengobatan Nenek Siti. Ia bisa menyelamatkan nyawa neneknya, memberikan harapan. Namun, di sisi lain, ia teringat pesan Nenek Siti. Kejujuran adalah harta paling berharga, Nak. Ia teringat bagaimana neneknya selalu mengajarinya untuk tidak mengambil hak orang lain, sekecil apapun itu. Dompet itu terasa begitu berat di tangannya. Rina memejamkan mata, memikirkan Nenek Siti yang terbaring lemah di puskesmas. Ia bisa saja menggunakan uang ini, tak ada yang akan tahu. Tapi, bagaimana jika pemiliknya sangat membutuhkan dompet ini? Bagaimana jika ada dokumen penting di dalamnya? Rina menarik napas dalam-dalam, mengambil sebuah keputusan yang sangat sulit. Ia akan mengembalikan dompet itu. Ia percaya bahwa kebaikan akan selalu kembali. Ia tidak ingin menyelamatkan Nenek Siti dengan cara yang salah. Rina bangkit, memegang dompet itu erat-erat, dan melangkah menuju alamat yang tertera di kartu nama, siap menghadapi takdirnya, apapun itu. Bab 3. Sebuah pilihan yang berat. Di hadapan gedung pencakar langit yang menjulang, Rina merasa dirinya seolah tak lebih dari sebutir debu. Tulisan, PT Gemilang Jaya, yang terukir megah di atas pintu masuk, memancarkan aura kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Langkahnya ragu, seakan kakinya enggan melangkah memasuki dunia yang begitu asing. Dompet di genggamannya terasa dingin dan berat, menyimpan sebuah pilihan yang begitu sulit. Jantung Rina berdebar kencang saat ia mendekati pintu kaca. Ia melihat bayangan dirinya yang lusuh terpantul, kontras dengan kilauan lantai marmer di dalam. Ia menelan ludah, mengumpulkan sisa keberaniannya. "Nek," bisiknya pelan, seolah meminta kekuatan dari sang nenek. Ingatannya kembali pada Nenek Siti yang terbaring lemah, pada wajah pucat yang begitu ia cintai. Rina tahu, hanya dengan uang di dompet ini, ia bisa membeli obat-obatan terbaik, menyewa perawat, bahkan membawa neneknya ke rumah sakit yang lebih baik. Namun, ia juga teringat pesan neneknya tentang kejujuran. Rina tahu, ia tak bisa hidup tenang jika ia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Keputusannya sudah bulat, ia harus mengembalikan dompet ini. Dengan langkah mantap, ia memasuki lobi.
Seorang satpam berbadan tegap menghampirinya. Ada keperluan apa, Dick? Tanyanya dengan nada formal. Rina dengan gugup menunjukkan kartu nama yang ia temukan. Saya mau mengembalikan dompet ini, Pak. Saya menemukannya di taman. Ini punya Pak Surya. Satpam itu mengangkat alisnya, seolah tak percaya. Tunggu di sini sebentar, katanya, sambil menelepon seseorang. Rina duduk di kursi empuk yang nyaman, sebuah kemewahan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa risih, takut mengotori kursi itu dengan pakaiannya yang kotor. Tak lama kemudian, seorang wanita muda berpakaian rapi menghampirinya. Saya asisten Pak Surya. Mari ikut saya, katanya ramah. Rina mengikutinya ke dalam lift. Kaca lift yang transparan memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Rina menatap gedung-gedung di bawahnya, merasa seperti ia sedang bermimpi. Mereka tiba di sebuah ruangan yang luas dan mewah. Di belakang meja kayu besar, duduk seorang pria paruh-baya yang berwibawa. Matanya yang tajam menatap Rina, namun sorotnya ramah. Dialah Pak Surya, pemilik dompet itu. Rina maju, menyerahkan dompetnya dengan kedua tangan yang gemetar. Ini dompet Bapak. Saya menemukannya di taman, katanya. Pak Surya mengambil dompet itu, membukanya, dan memeriksa isinya. Setelah memastikan semuanya lengkap, ia tersenyum hangat. Terima kasih, Nak. Saya sudah mencari dompet ini kemana-mana. Saya pikir sudah hilang selamanya, katanya. Kenapa kamu tidak mengambil uangnya saja? Kamu terlihat butuh uang. Pertanyaan itu membuat Rina terdiam. Matanya berkaca-kaca. Nenek saya, dia sedang sakit. Butuh uang untuk berobat. Tapi saya tidak bisa mengambil sesuatu yang bukan milik saya. Pak, nenek saya selalu mengajarkan saya untuk jujur. Jawaban Rina menyentuh hati Pak Surya. Ia bisa melihat ketulusan di mata gadis itu. Ia adalah gadis yang jujur dan tulus. Sesuatu yang langka di dunia yang penuh dengan ambisi dan kepentingan ini. Siapa nama kamu, Nak? Tanyanya. Nama saya Rina. Jawab Rina. Pak Surya mengangguk. Rina, sebagai ucapan terima kasih, saya ingin memberimu hadiah. Ia mengeluarkan selembar cek dan menuliskannya sejumlah uang. Ambil ini. Ini adalah hadiah dari saya. Kamu berhak atas ini. Rina menggelengkan kepala. Tidak, Pak. Saya tidak bisa menerima ini. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Pak Surya tertegun. Ia telah bertemu dengan banyak orang, tapi baru kali ini ia bertemu dengan seseorang yang menolak uang begitu besar. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan, Rina? Tanyanya. Rina terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Ia menatap Pak Surya dengan penuh harapan. Saya tidak butuh uang, Pak. Saya hanya ingin nenek saya sembuh. Bisakah Bapak bantu saya? Saya hanya butuh obat untuk nenek. Permintaan Rina begitu sederhana, begitu tulus, sampai membuat hati Pak Surya tersentuh. Ia melihat bahwa apa yang Rina butuhkan bukanlah uang, melainkan pertolongan. Ruangan itu hening sesaat, hanya diisi oleh suara pendingin ruangan yang berdesir pelan. Rina masih berdiri di hadapan Pak Surya, menunduk dengan rasa cemas. Ia tidak tahu apakah permintaannya terlalu berlebihan. Seorang pemulung meminta bantuan seorang direktur utama? Rasanya seperti lelucon yang tak lucu. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Nenek Siti adalah segalanya baginya, dan ia akan melakukan apa saja demi kesembuhan sang nenek, bahkan jika itu berarti harus mengemis. Pak Surya memandang Rina lekat-lekat. Matanya yang tajam menelusuri wajah Rina yang kusam dan lelah. Pakaiannya yang lusuh, dan tangannya yang kapalan. Ia melihat bukan kemiskinan, melainkan ketulusan yang murni. Ia melihat sosok yang mengingatkannya pada masa lalu, pada nilai-nilai yang mulai pudar di dunia bisnis yang kejam. Ia menghela napas panjang, lalu mengulaskan senyum hangat yang menenangkan. Duduklah, Rina, katanya sambil menunjuk kursi di depannya. Rina ragu-ragu, tapi akhirnya duduk. Ia merasa seperti putri di istana, meskipun ia tahu ia tak lebih dari gadis pemulung yang beruntung.
Ceritakan pada saya tentang nenekmu, pinta Pak Surya. Suaranya kini terdengar lebih lembut dan penuh simpati. Rina, dengan suaranya yang parau, mulai bercerita. Ia menceritakan bagaimana kedua orang tuanya meninggal, bagaimana ia dan Nenek Siti berjuang hidup dari hari ke hari, dan bagaimana kondisi neneknya memburuk. Ia menceritakan Nenek Siti yang selalu tersenyum meski sakit, yang selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kerja keras dalam dirinya. Ia bercerita tentang mimpi-mimpinya yang terasa mustahil, tentang ingin menyekolahkan adiknya dan memberikan kehidupan yang layak untuk neneknya. Setiap kata yang keluar dari mulut Rina adalah untaian emosi yang jujur dan menyayat hati. Pak Surya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela, hanya sesekali mengangguk. Hatinya tergerak. Ia teringat ibunya yang selalu mengajarkan untuk menolong sesama, untuk tidak pernah melupakan asal-usul. Ia melihat Rina sebagai cerminan dari kebaikan yang seharusnya ada di dunia. "Baiklah, Rina," katanya setelah Rina selesai bercerita. "Saya akan menolongmu. Saya akan berikan bantuan yang lebih besar dari sekadar obat-obatan." Mata Rina membelalak. Ia tidak berani berharap lebih. "Tetapi, Pak, saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak," ucapnya terbata-bata. Pak Surya tersenyum. "Kamu sudah membalasnya, Rina, dengan kejujuranmu. Itu lebih berharga daripada uang berapapun." Ia mengambil teleponnya dan menelepon seseorang. "Dokter Hendra, ini saya, Surya. Saya butuh bantuan Anda sekarang juga. Tolong datang ke alamat ini." Pak Surya menyebutkan alamat puskesmas tempat Nenek Siti dirawat. "Tolong bawa tim terbaik Anda. Dan satu lagi, tolong bawa peralatan untuk perawatan intensif di rumah. Saya butuh perawat yang siaga 24 jam. Rina tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa melihat dan mendengarkan. Tak lama kemudian, Pak Surya menelepon lagi. Kali ini ia menelepon asistennya. "Sinta, tolong atur sebuah tim kebersihan profesional untuk pergi ke alamat ini. Bersihkan dan rapikan seluruh gubuk, tapi jangan membuang barang-barang pribadi mereka. Setelah itu, kirimkan perawat terbaik dari klinik kita. Mereka akan bertugas merawat Nenek Siti." Rina tertegun. Ia merasa seperti sedang berada di dunia lain. Permintaannya hanyalah obat, tapi Pak Surya memberinya lebih dari itu. Ia memberinya harapan, memberinya kepastian, memberinya secercah cahaya di tengah kegelapan yang ia hadapi. "Ayo, Rina," kata Pak Surya, bangkit dari kursinya. "Kita akan ke sana sekarang." Di lobi, sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menunggunya. Rina menatap mobil itu. Ia bahkan tak pernah berani menyentuhnya. Pintu belakang dibuka oleh sang supir, dan Pak Surya mempersilakannya masuk. Rina duduk di kursi yang empuk, merasa canggung. Bau kulit baru, udara sejuk dari pendingin, dan keheningan yang nyaman membuat Rina seolah berada di dunia mimpi. Ia melirik Pak Surya yang duduk di sampingnya, pria yang baru ia kenal beberapa menit yang lalu, tapi telah mengubah takdirnya. Perjalanan ke puskesmas terasa begitu singkat. Saat mobil mewah itu berhenti di depan puskesmas yang sederhana, semua mata tertuju pada mereka. Para perawat, pasien, dan bahkan pedagang di sekitar menatap tak percaya. Rina segera turun, diikuti oleh Pak Surya. Ia memimpin jalan menuju ruang rawat Nenek Siti. Saat mereka masuk, Nenek Siti terbaring lemah. Rina segera meraih tangannya. "Nek, aku pulang," bisiknya. Nenek Siti membuka mata pelan-pelan. Ia melihat Rina, lalu pandangannya jatuh pada pria paruh baya di samping Rina. Nenek Siti terkejut. Wajahnya yang pucat semakin pucat, seolah melihat hantu dari masa lalu. Ia mencoba mengatakan sesuatu, tapi suaranya tak keluar. Tiba-tiba, seorang dokter dengan jas putih bersih dan 2 orang perawat datang. "Pak Surya, kami datang," kata dokter itu. Mereka segera memeriksa kondisi Nenek Siti. Dokter Hendra, yang ternyata adalah dokter pribadi Pak Surya, sangat profesional. Ia memeriksa kondisi Nenek Siti dengan teliti, dan memberikan beberapa suntikan. "Kondisinya stabil, Pak. Namun, memang butuh perawatan intensif."
Kita akan pindahkan dia ke rumah sekarang, agar ia lebih nyaman. Nenek Siti menatap Rina. Matanya penuh pertanyaan. Nenek, dia Pak Surya, bisik Rina. Dia yang akan membantu kita. Nenek Siti menatap Pak Surya. Ada keraguan dan rasa takut di matanya. Namun, Pak Surya hanya tersenyum ramah. Jangan khawatir, Bu. Saya hanya ingin menolong, katanya lembut. Tak lama kemudian, sebuah mobil ambulans datang untuk membawa Nenek Siti. Di saat yang sama, Rina melihat sebuah mobil van besar datang. Beberapa pria dan wanita keluar dari sana, membawa peralatan pembersih. Mereka adalah tim kebersihan yang diutus Pak Surya. Rina menunjuk gubuknya, dan mereka mulai bekerja. Di tengah semua kejadian yang tak terduga ini, Rina hanya bisa berdiri mematung. Ia menatap gubuknya yang kumuh, dan kemudian pada mobil mewah Pak Surya. Ia melihat Nenek Siti yang kini dirawat oleh dokter terbaik, dan teringat bagaimana tadi pagi ia hanya bisa menangis di pinggir jalan. Takdir telah berubah. Hidupnya, yang selama ini hanya diisi oleh perjuangan dan keputusasaan, kini diisi dengan kebaikan, harapan, dan sebuah pertanyaan besar. Mengapa seorang pengusaha kaya mau menolongnya? Pertanyaan itu terus mengganjal. Namun Rina memilih untuk mempercayai takdir. Ia percaya bahwa kebaikan yang ia tabur telah membuahkan hasil. Nenek Siti dibawa pulang ke gubuknya. Setibanya di sana, gubuknya sudah berubah total. Lantainya bersih, dindingnya dicat ulang, dan ranjangnya diganti dengan ranjang rumah sakit yang nyaman. Perawat mulai bertugas, dan Rina hanya bisa menatap tak percaya. Ini bukan lagi gubuk kumuh yang ia tinggali. Ini adalah rumah yang layak. Bab ini berakhir dengan Rina yang duduk di samping Nenek Siti, memijat kakinya. Nenek Siti terlelap dengan tenang. Wajahnya tidak lagi pucat. Rina tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Kejujuran memang harta paling berharga, dan ia telah melihat bagaimana harta itu telah memberinya hadiah yang tak ternilai. Sebuah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Matahari pagi menyusup dari sela-sela gorden baru, menyentuh wajah Rina dengan kehangatan yang lembut. Ia terbangun dari tidurnya di sebuah ranjang lipat yang nyaman. Ini adalah pagi pertama yang terasa berbeda. Bau minyak kayu putih dari ranjang Nenek Siti tak lagi bercampur dengan aroma apek dari gubuk yang kumuh, melainkan dengan aroma antiseptik yang bersih dan wangi dari kamar yang telah direnovasi. Ia menoleh, melihat Nenek Siti terbaring di ranjang rumah sakit yang baru, dengan selimut tebal yang menutupi tubuhnya. Di samping ranjang, seorang perawat wanita parubaya sedang mencatat sesuatu di buku pasien. Rina merasa lega. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Beban di pundaknya terasa berkurang. Ia tak lagi harus berburu sampah untuk membeli obat atau makanan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia bisa bernapas dengan lega. Rina bangkit, mencuci wajah, dan membantu perawat merapikan tempat tidur. "Apakah nenek sudah bangun, Sus?" tanyanya. Perawat itu tersenyum. "Sebentar lagi, Nak. Dia butuh istirahat. Kondisinya jauh lebih baik dari semalam." Jawaban itu membuat Rina tersenyum. Ia menatap neneknya. Wajahnya yang keriput terlihat lebih damai. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Pak Surya. Mengapa pria sekuat dan sekaya itu mau menolongnya? Apa yang membuatnya begitu baik? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Pintu terbuka, dan Rina melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan gubuknya. Bukan mobil van tim kebersihan, melainkan mobil pribadi Pak Surya. Hatinya berdebar kencang. Pak Surya keluar dari mobilnya, mengenakan pakaian santai. Ia membawa keranjang berisi buah-buahan dan beberapa tas belanja. Rina segera menyambutnya. "Pak Surya, Bapak repot-repot datang," katanya. "Tidak apa-apa, Rina. Saya hanya ingin memastikan nenekmu baik-baik saja," jawabnya dengan senyum tulus. Mereka masuk, dan Pak Surya langsung menuju ranjang Nenek Siti. "Bagaimana keadaan ibu?" tanyanya lembut. Nenek Siti membuka matanya. Pandangannya jatuh pada Pak Surya. Sesaat, matanya membelalak, dan napasnya tersentak. Wajahnya yang mulai membaik kembali pucat, dan tubuhnya gemetar.
Ia mencoba bangkit, tapi tak bisa. Rina dan perawat segera menenangkannya. "Nenek, ada apa?" tanya Rina panik. "Surya," bisik Nenek Siti. Suaranya bergetar. Ia menatap Pak Surya dengan sorot mata yang penuh dengan ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Rina menatap neneknya dan Pak Surya bergantian. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang ia lewatkan. Ia tidak mengerti mengapa neneknya begitu terkejut dan takut melihat pria yang telah menyelamatkan hidupnya. Pak Surya duduk di kursi di samping ranjang, menatap Nenek Siti dengan pandangan yang penuh rasa bersalah. "Ibu masih ingat saya?" tanyanya. Suaranya parau. Nenek Siti mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Saya minta maaf," bisik Nenek Siti. "Saya tidak pernah bisa melupakan wajahmu, Nak." Rina semakin bingung. "Nenek, ada apa?" "Nenek kenal Pak Surya?" tanyanya. Nenek Siti menatap Rina, lalu kembali menatap Pak Surya. Dia adalah majikan ayahmu, Nak," katanya lemah. Kalimat itu membuat Rina terkejut. Dunia Rina runtuh. Ia selalu berpikir orang tuanya adalah orang biasa, dan kecelakaan itu adalah kecelakaan biasa. Ayahmu adalah supir pribadi ayah Pak Surya," lanjut Nenek Siti. Dan aku adalah salah satu pembantu di rumah mereka." Rina menatap Pak Surya. Ia melihat sorot mata yang terluka di mata pria itu. "Tapi, Nek, kenapa Nenek tidak pernah cerita?" tanya Rina. Air matanya mulai mengalir. Nenek Siti menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. "Ada hal yang aku sembunyikan, Nak. Hal yang membuatku merasa bersalah seumur hidup." Ia menatap Pak Surya. Air matanya mengalir semakin deras. "Maafkan saya, Nak Surya. Saya tidak pernah berani cerita. Saya takut." Pak Surya meraih tangan Nenek Siti. "Ceritakan, Bu. Ceritakan semuanya. Rina berhak tahu," katanya. Suaranya terdengar meyakinkan. Dengan napas tersengal-sengal, Nenek Siti memulai ceritanya. Ia menceritakan bagaimana ia dan ayah Rina, yang bernama Budi, bekerja di rumah keluarga Ardiansyah. Ia menceritakan bagaimana Tuan Ardiansyah, ayah Pak Surya, adalah seorang yang baik, tapi punya kebiasaan minum-minum. Suatu malam, Tuan Ardiansyah mabuk, dan ia meminta Budi untuk menyetir. Namun, Budi sudah pulang, dan Tuan Ardiansyah memutuskan untuk menyetir sendiri. Ia menabrak sebuah mobil, dan mobil itu adalah mobil yang ditumpangi oleh orang tua Rina. Rina tidak bisa bernapas. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Ia menggelengkan kepala. Tak percaya. Ini bukan kecelakaan biasa. Ini adalah sebuah tragedi yang disengaja. Nenek Siti melanjutkan ceritanya. Ia menceritakan bagaimana Tuan Ardiansyah panik, dan ia, sebagai pembantu, melihat semuanya. Ia melihat Tuan Ardiansyah meninggalkan mobilnya dan melarikan diri. Esok harinya, Tuan Ardiansyah dan keluarga Ardiansyah datang ke rumah Nenek Siti. Mereka menawarkan sejumlah uang yang sangat besar, dan meminta Nenek Siti untuk bungkam. Mereka mengancam, jika Nenek Siti berani bicara, keluarga kecilnya akan dibiarkan hidup menderita. Nenek Siti, yang saat itu sangat miskin dan tak berdaya, terpaksa menerima uang itu demi keamanan dan masa depan Rina dan adiknya, Wati. Uang itu habis dalam waktu singkat untuk biaya hidup dan pengobatan Nenek Siti. Aku tidak berani cerita, Nak. Aku takut jika keluarga Ardiansyah tahu, mereka akan kembali mencelakakan kita. Aku tidak punya pilihan lain, kata Nenek Siti sambil menangis terisak-isak. Tapi, penyesalan ini tidak pernah hilang. Aku membiarkan orang tuamu mati sia-sia. Rina duduk di lantai, tubuhnya tak berdaya. Ia merasa dunia berputar. Semua kenangan pahit tentang kedua orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan yang tak pernah ia pahami, kini terasa begitu jelas. Ia menatap Pak Surya, pria yang selama ini ia anggap pahlawan. Kini ia melihatnya sebagai anak dari pria yang telah membunuh kedua orang tuanya. Air matanya mengalir deras, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Pak Surya,
yang selama ini diam, kini mengangkat kepalanya. Matanya merah, dan ia terlihat sangat terpukul. Aku tidak tahu, katanya. Suaranya penuh penyesalan. Ayah hanya mengatakan padaku bahwa ada kecelakaan kecil dan dia harus mengurusnya. Aku tidak tahu dia melarikan diri. Aku tidak tahu dia menutupi semua ini. Ia menatap Nenek Siti dan Rina bergantian. Aku minta maaf. Atas nama ayahku, atas nama keluargaku, aku minta maaf. Rina bangkit. Ia tidak bisa menatap Pak Surya. Kenapa? Bisiknya. Kenapa Bapak datang untuk membantu kami sekarang? Ini bukan kebaikan. Ini adalah penebusan dosa. Pak Surya terdiam. Ia tidak membantah. Kamu benar, Rina, katanya. Suaranya bergetar. Aku tidak akan bohong. Ketika aku melihatmu, aku merasa aneh. Ada rasa familiar yang tidak bisa aku jelaskan. Dan ketika kamu bilang nenekmu lumpuh, aku merasa harus membantumu. Aku tidak tahu mengapa, tapi sekarang aku tahu. Jadi, Bapak tahu dari awal? Bapak sengaja mencari kami? Tanya Rina dengan suara yang penuh amarah. Tidak, Rina. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Jawab Pak Surya. Aku hanya tahu aku harus mengembalikan dompet yang hilang itu. Dan ketika aku melihatmu dan mendengar ceritamu, hatiku tergerak. Dan sekarang aku tahu mengapa. Ini adalah takdir. Takdir yang ingin meluruskan sesuatu yang salah di masa lalu. Rina duduk di samping Nenek Siti, meraih tangannya. Nenek tidak salah. Nenek sudah melakukan yang terbaik. Aku mengerti, katanya. Air matanya masih mengalir. Ia menatap Pak Surya dengan sorot mata yang dingin. Dan Bapak tidak berhutang apa-apa pada kami. Pak Surya menggelengkan kepala. Tidak, Rina. Kami berhutang banyak padamu. Kami berhutang nyawa orang tuamu. Aku tidak bisa mengembalikan mereka. Tapi aku bisa menjanjikan satu hal. Aku akan meluruskan semuanya. Aku akan memberikan semua yang dibutuhkan nenekmu. Aku akan menyekolahkan adikmu, sampai dia lulus dari universitas. Dan aku akan memberikanmu pekerjaan di perusahaanku, Rina. Bukan sebagai belas kasihan, tapi sebagai tanggung jawabku. Agar kamu bisa membangun hidupmu dengan kedua tanganmu sendiri, tanpa mengambil dari orang lain, seperti yang nenekmu ajarkan. Rina menatap Pak Surya, lalu menatap Nenek Siti yang terlelap kembali. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Fakta-fakta yang baru terungkap begitu menyakitkan. Ia tidak lagi melihat Pak Surya sebagai malaikat penyelamat, melainkan sebagai bagian dari masa lalu yang kelam. Namun, ia juga tahu, Pak Surya telah memberikan hal yang paling berharga untuknya, kebenaran. Dan dengan kebenaran itu, ia bisa memulai kembali. Ia tidak akan lagi menjadi gadis pemulung yang tak berdaya. Ia akan menjadi gadis yang kuat, yang akan bangkit dari keterpurukan, dan membangun hidupnya, demi Nenek Siti dan adiknya, Wati. Beberapa hari berlalu, namun gubuk Rina seolah telah bertransformasi menjadi oase ketenangan di tengah lautan kemiskinan. Ranjang Nenek Siti kini dilengkapi dengan monitor kesehatan sederhana yang menunjukkan denyut jantung dan saturasi oksigen. Seorang perawat, bernama Maria, yang dikirim oleh Pak Surya, dengan telaten mengurus Nenek Siti, mulai dari memberinya makan hingga memijat kakinya yang lumpuh. Rina merasa sangat bersyukur. Setiap pagi, ia bangun bukan lagi dengan pikiran tentang di mana ia akan mencari botol bekas, melainkan dengan semangat baru untuk menghadapi masa depan. Ia membersihkan diri, mengenakan pakaian sederhana yang baru dibelikan Pak Surya, dan menunggu mobil yang akan menjemputnya. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja di PT Gemilang Jaya. Hatinya dipenuhi rasa gugup yang berlebihan. Ia teringat percakapannya dengan Pak Surya beberapa hari yang lalu. Pak Surya telah menawarkan pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang akan memberinya kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kamu tidak perlu repot-repot mencari pekerjaan, Rina, kata Pak Surya saat itu, suaranya lembut. Saya sudah mengatur semuanya. Kamu akan mulai bekerja di Departemen Pemasaran,
Membantu tim media sosial. Kamu pintar. Saya yakin kamu akan cepat belajar. Namun Rina menolak. Maaf, Pak, katanya. Saya tidak bisa menerima pekerjaan itu. Saya tidak tahu apa-apa tentang pemasaran, apalagi media sosial. Saya tidak mau membohongi Bapak. Saya hanya ingin bekerja dari bawah. Di mana saja, asal saya bisa belajar. Saya tidak mau Bapak memberikan saya pekerjaan hanya karena Bapak merasa bersalah. Pak Surya tertegun. Rina, kamu tidak perlu sejujur itu. Saya tahu kamu bisa belajar. Justru karena itu, Pak. Rina menimpali. Suaranya mantap. Saya ingin belajar dari nol. Saya ingin membuktikan pada diri saya sendiri, dan juga pada Bapak, bahwa saya pantas berada di sana, bukan karena belas kasihan. Pak Surya akhirnya mengalah. Ia melihat keteguhan hati Rina, sebuah kualitas langka yang tidak dimiliki banyak orang. Ia menyetujui permintaan Rina. Baiklah, Rina, kamu akan mulai dari departemen arsip. Ini adalah departemen paling mendasar. Kamu akan mengurus dokumen-dokumen penting perusahaan. Kamu akan belajar tentang struktur perusahaan dari sana. Tapi, saya akan berikan kamu kesempatan untuk mengambil kursus manajemen yang diselenggarakan oleh perusahaan. Anggap saja ini sebagai ongkos untuk menebus semua kesalahan ayahku. Rina menerima tawaran itu dengan hati yang sedikit terobati. Ia tahu, Pak Surya tidak sedang memberikan belas kasihan, melainkan sebuah kesempatan yang ia yakini akan mengubah hidupnya. Dan kini, ia berada di depan gerbang PT Gemilang Jaya, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam, pakaian yang ia beli dari uang yang diberikan Pak Surya untuk kebutuhan sehari-hari. Ia masuk ke dalam lobi. Kali ini, ia berjalan dengan langkah yang lebih mantap, meski hatinya masih berdebar kencang. Ia bertemu dengan Pak Surya, yang menunggunya di lobi. Selamat datang di hari pertamamu, Rina, katanya dengan senyum tulus. Mari, saya antar. Mereka berjalan menuju sebuah lift khusus. Lift direksi. Jantung Rina berdegup tak karuan. Rina tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia hanya bisa mengangguk dan mengikuti langkah Pak Surya. Mereka naik ke lantai paling bawah, di mana departemen arsip berada. Ruangan itu terlihat jauh berbeda dengan bayangannya. Tidak ada tumpukan kertas berserakan. Sebaliknya, ada rak-rak besi yang rapi, berderet panjang, berisi map-map dokumen yang tersusun rapi dan diberi kode warna. Ruangan itu dingin, dengan aroma kertas dan tinta yang khas. Seorang wanita parubaya, dengan kacamata tebal dan rambut yang diikat ketat, duduk di meja kerjanya. Namanya Butini, dan ia adalah supervisor Rina. Butini menatap Rina dari ujung kepala hingga ujung kaki, tatapan yang penuh penilaian. Jadi, ini gadis yang direkomendasikan Pak Surya? Tanyanya, suaranya dingin. Maaf, Pak, saya tidak pernah menerima pekerja yang tidak punya pengalaman. Apalagi lulusan SMA pun bukan. Pak Surya hanya tersenyum. Berikan dia kesempatan, Butini. Dia cerdas. Saya yakin dia akan belajar cepat. Saya jamin, dia tidak akan mengecewakan. Butini mendengus, tapi tidak membantah. Baiklah, Pak. Tapi jika dia membuat kesalahan, saya tidak akan ragu untuk melaporkannya pada Bapak. Pak Surya menepuk pundak Rina. Kerja keras. Rina, ingat, kamu berhak ada di sini, bisiknya. Setelah Pak Surya pergi, Butini mengajak Rina berkeliling. Kerja di sini tidak mudah. Kau harus bekerja cepat dan teliti. Setiap dokumen harus berada di tempat yang tepat. Kesalahan sedikit saja bisa merugikan perusahaan jutaan bahkan miliaran rupiah. Dan jangan harap kau akan sering bertemu Pak Surya. Dia sibuk, kata Butini, dengan nada yang menantang. Rina mengangguk. Saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha yang terbaik. Hari pertama Rina adalah sebuah perjuangan. Ia kesulitan memahami sistem pengarsipan yang rumit. Tangan Rina yang terbiasa memilah sampah kini harus berhati-hati memegang dokumen penting. Ia membuat beberapa kesalahan kecil,
seperti salah meletakkan dokumen dan salah menulis kode. Butini selalu mengawasinya, dan setiap kesalahan Rina akan dicatatnya. Rina merasa sangat kecil. Ia merasa ingin menyerah, ingin kembali menjadi pemulung. Namun, setiap kali ia teringat wajah Nenek Siti yang kini bisa tersenyum dan wajah Wati yang cerah di mimpinya, ia kembali bersemangat. Ia harus berhasil. Demi mereka. 2 minggu berlalu. Rina mulai terbiasa. Ia belajar dengan cepat. Setiap hari, sepulang kerja, ia akan mengambil buku-buku lama tentang manajemen dan arsip dari perpustakaan kantor. Ia membaca, membuat catatan, dan mencoba memahami konsep-konsep yang baru baginya. Ia sering tinggal lembur, sendirian di ruangan arsip, dikelilingi oleh ribuan dokumen, seolah ia sedang membangun fondasi masa depannya. Pak Surya sering datang, diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Ia tak ingin Rina merasa canggung. Ia melihat Rina yang bekerja keras, yang tidak pernah mengeluh, yang selalu tersenyum pada rekan-rekannya, meskipun mereka seringkali meremehkannya. Ia melihat Rina bukan lagi sebagai seorang pemulung, melainkan sebagai seorang pejuang. Ia bangga. Ia tahu ia tidak salah telah memberikan Rina kesempatan ini. Namun, tidak semua rekan kerja Rina menyambutnya. Seorang rekan kerja bernama Didi, pria gemuk yang sudah lama bekerja di departemen arsip, merasa cemburu. Ia menganggap Rina adalah orang luar yang tiba-tiba datang dan mendapat perlakuan khusus. Ia seringkali membuat Rina merasa tidak nyaman. Anak kesayangan direktur, pasti kerjanya santai, katanya sinis. Kita lihat saja, berapa lama dia bisa bertahan di sini. Didi dan beberapa rekan kerjanya seringkali menyebarkan gosip tentang Rina. Mereka mengatakan Rina mendapatkan pekerjaan karena menjual diri pada Pak Surya. Mereka menertawakan pakaian Rina yang sederhana dan gaya bicaranya yang polos. Rina mendengar semua gosip itu, dan hatinya terasa sakit. Ia ingin menangis, tapi ia tidak bisa. Ia harus kuat. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membungkam mereka adalah dengan membuktikan dirinya melalui kerja keras. Suatu sore, Butini memberikan Rina sebuah tugas penting, mengarsipkan dokumen kontrak dengan klien besar yang harus diselesaikan esok hari. Jangan sampai ada yang salah, pesan Butini. Jika ada satu dokumen yang hilang, kau akan bertanggung jawab. Rina mengangguk. Ia bekerja dengan teliti. Ia memilah dokumen, memasukkannya ke dalam map, dan memberi kode. Selesai. Ia menumpuknya di atas meja. Saat ia pergi ke toilet, Didi datang. Ia melihat tumpukan dokumen itu, dan sebuah ide jahat muncul di benaknya. Ia mengeluarkan salah satu map penting, menyembunyikannya di laci mejanya, dan tersenyum licik. Kita lihat apa yang akan kau lakukan, gadis miskin, gumamnya. Pagi harinya, Rina datang ke kantor. Ia melihat tumpukan dokumen itu. Ia merasa ada yang salah, tapi ia tidak tahu apa. Butini datang, menatap Rina dengan tajam. Mana laporannya? Tanyanya. Rina menyerahkan laporannya. Butini membaca laporan itu dan melihat ada satu dokumen yang tidak tercantum. Dokumen kontrak PT. Bintang Abadi? Mana? Tanyanya. Suaranya dingin. Rina, dokumen ini sangat penting. Mana? Rina panik. Ia mencari di seluruh mejanya, tapi tidak ada. Ia mencari di bawah meja, di rak, tapi dokumen itu seolah lenyap di telan bumi. Maaf, Bu, saya tidak tahu. Semalam saya sudah pastikan semuanya ada di sini, kata Rina, suaranya gemetar. Saya tidak akan membuat kesalahan sekecil ini. Kau tahu konsekuensinya, Rina, kata Butini. Dokumen itu hilang. Kau akan dipecat, dan kau akan membayar kerugian yang kau buat. Ini bukan hanya tentang perusahaan. Rina, kau sudah membuat Pak Surya kecewa. Kata-kata itu membuat Rina merasa hancur. Ia tidak peduli dengan pemecatan, tapi ia tidak ingin membuat Pak Surya kecewa. Ia tidak bisa membiarkan semua kebaikan Pak Surya sia-sia. Ia menatap Didi yang tersenyum sinis di belakang Butini. Ia tahu ini perbuatan Didi, tapi ia tidak punya bukti. Ia tahu,
Menuduh Didi tanpa bukti akan membuat posisinya semakin sulit. Rina tidak menyerah. Ia mencari dokumen itu sepanjang hari, bahkan saat jam kerja sudah selesai. Ia menolak untuk pulang. Ia mencari di setiap sudut ruangan, di setiap rak, di setiap laci. Ia tahu, dokumen itu tidak hilang, tapi disembunyikan. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Ia sendirian di ruangan itu, dengan perut kosong dan hati yang hancur. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Tiba-tiba, pintu terbuka. Pak Surya masuk. Ia mengenakan jas, terlihat baru pulang dari sebuah pertemuan. "Rina, kenapa kamu masih di sini?" tanyanya. Ia melihat mata Rina yang sembab dan wajahnya yang pucat. "Ada apa?" Rina menceritakan semuanya, tentang dokumen yang hilang, tentang ancaman Butini. Namun, ia tidak menuduh Didi. Ia hanya mengatakan bahwa dokumen itu hilang secara misterius. Pak Surya mendengarkan dengan seksama. Ia melihat ketulusan di mata Rina, dan ia tahu, Rina tidak berbohong. Ia menatap Rina, lalu ia menatap rak-arsip yang berantakan. Ia tahu, Rina telah bekerja keras. "Ayo ikut saya," katanya. Pak Surya membawa Rina ke ruang kontrol, tempat tim IT bekerja. Ia meminta mereka untuk memeriksa rekaman CCTV dari Departemen Arsip. Awalnya tim IT ragu. Namun, Pak Surya adalah direktur utama, dan mereka tidak bisa menolak. Mereka memutar rekaman. Dan di layar monitor, kebenaran itu terungkap. Mereka melihat Didi yang dengan sengaja mengambil map dokumen dari meja Rina, menyembunyikannya di lacinya, dan tersenyum puas. Rina menatap Didi dengan pandangan yang kosong. Ia tidak merasa marah, hanya sedih. Ia tidak menyangka ada orang yang tega melakukan hal seperti itu. Pak Surya menatap Didi, lalu menatap Rina. Ia tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, Didi dipanggil ke ruang direksi. Ia dipecat. Pak Surya tidak memarahinya, hanya mengatakan, integritas lebih penting dari segalanya. Didi keluar dari ruangan itu dengan kepala tertunduk. Setelah itu, Pak Surya memanggil Rina. "Kamu tahu, Rina?" katanya. Suaranya lembut. "Kamu tidak menuduh Didi. Kamu tidak mengatakan hal buruk tentang dia. Kamu hanya fokus mencari dokumen itu. Itu menunjukkan karaktermu. Kamu tidak hanya jujur, tapi juga memiliki hati yang besar. Itu adalah kualitas langka yang tidak bisa dibeli dengan uang." Ia tersenyum. "Kamu tidak hanya membuktikan dirimu padaku, tapi juga pada dirimu sendiri." Ia menyerahkan sebuah amplop. "Ini adalah bonus. Dan mulai besok, kamu akan dipindahkan ke departemen yang lebih baik. Kamu akan bekerja di tim asisten direksi. Kamu akan bekerja langsung dengan saya." Rina menggelengkan kepala. "Tidak, Pak," katanya. "Saya ingin tetap di departemen arsip. Saya ingin belajar lebih banyak. Saya ingin memahami fondasi perusahaan dari sini. Mungkin nanti, Pak, tapi tidak sekarang. Namun, saya akan menerima tawaran Bapak untuk kursus manajemen itu. Saya ingin belajar." Pak Surya terkejut, tapi juga bangga. Rina adalah wanita yang teguh, yang tahu apa yang ia inginkan. "Baiklah, Rina," katanya. "Kamu adalah karyawan terbaik yang pernah saya miliki. Saya akan pastikan kamu mendapatkan semua yang kamu butuhkan." Sore itu, Rina pulang. Ia tidak membawa karung goni, tapi ia membawa tas berisi buku-buku baru. Ia melangkah menuju gubuknya. Ia melihat Nenek Siti yang sudah bisa duduk di ranjangnya, memandang keluar jendela. Wajahnya tidak lagi pucat, dan matanya tidak lagi kosong. Rina tersenyum. Di tangan Nenek Siti, ada sebuah bingkai foto. Itu adalah foto keluarga Rina, foto orang tuanya. Ia melihat foto itu, dan ia tahu, ia tidak lagi memiliki beban. Ia tidak lagi harus merasa bersalah. Neneknya sudah memaafkan masa lalu, dan kini saatnya bagi Rina untuk melangkah maju. Nenek Siti menatap Rina. "Rina," bisiknya, "kamu sudah menjadi wanita yang kuat." Rina tersenyum. "Terima kasih, Nek. Itu semua berkat Nenek."
Malam itu, Rina menghubungi bibinya di kampung. Ia mengatakan bahwa ia akan menjemput Wati. Ia juga mengatakan bahwa ia akan menyekolahkan Wati di sekolah yang bagus. Wati bersorak gembira. Rina tahu, ia tidak bisa membalas kebaikan Pak Surya, tapi ia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menolong keluarganya, untuk membangun hidupnya, dan untuk membuktikan pada dunia bahwa ia lebih dari sekadar gadis pemulung. Ia adalah Rina, seorang wanita yang akan menggapai mimpinya, satu persatu, dengan kerja keras dan kejujuran. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tapi kini ia memiliki kompas yang akan menuntunnya, hati yang tulus. Pagi di gubuk Rina yang telah direnovasi terasa begitu berbeda. Tidak ada lagi bau apek dan lembab, digantikan oleh aroma teh melati yang dibuatkan oleh Nenek Siti. Ya, Nenek Siti kini bisa duduk di ranjangnya. Pergerakannya perlahan-lahan membaik setelah berbulan-bulan menjalani perawatan intensif. Meskipun belum bisa berjalan, ia bisa menggerakkan tangan dan melatih otot kakinya dengan bantuan perawat Maria. Rina merasa sangat bersyukur. Senyum di wajah Nenek Siti yang kini lebih cerah adalah pemandangan paling indah di matanya. Rina sibuk merapikan pakaiannya. Hari ini adalah hari besar, hari di mana ia akan menjemput Wati, adiknya. Dengan sedikit uang yang ia tabung dari gajinya, ia membeli 2 setel baju baru untuk Wati. Ia ingin Wati merasa nyaman dan senang di kota. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan sederhana berhenti di depan gubuknya. Bukan mobil mewah Pak Surya, melainkan mobil yang ia pesan melalui aplikasi. Ini adalah pertama kalinya Rina menggunakan layanan semacam itu, dan ia merasa sedikit canggung. Ia berpamitan pada Nenek Siti, mencium keningnya, dan berjanji akan segera kembali. Perjalanan ke desa terasa panjang, tapi hati Rina dipenuhi kegembiraan. Ia membayangkan wajah Wati, adiknya, yang sudah lama tak ia temui. Rina ingat, terakhir kali ia melihat Wati, adiknya itu masih kurus dan polos. Rina berharap Wati tidak akan terlalu terkejut melihat perubahannya, dan juga perbaikan di gubuk mereka. Sesampainya di desa, Rina melihat Wati berdiri di depan rumah bibinya. Wati sudah banyak berubah. Ia tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik, dengan mata yang besar dan senyum yang manis. Rina segera memeluknya. "Wati," bisiknya. Air mata mengalir deras. Wati membalas pelukannya dengan erat. "Kakak, aku merindukanmu," katanya. Suaranya parau. Wati menatap Rina. Ia tidak bisa percaya. Kakaknya yang dulu kurus dan kusam, kini terlihat lebih rapi dan cerah. Ia melihat tas di tangan Rina. "Untukku?" tanyanya. Matanya berbinar. Rina mengangguk. Wati membuka tas itu, dan melihat baju baru yang cantik. Ia memeluk Rina lagi. "Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak." Rina hanya tersenyum. "Ayo, kita pulang," katanya. Wati menatap bibinya, lalu menatap Rina. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Rina menjelaskan semuanya, tentang Nenek Siti yang sakit, tentang Pak Surya yang membantu, dan tentang dirinya yang kini bekerja. Bibinya tersenyum. "Paman dan Bibi sudah tahu dari Pak Surya," katanya. "Dia menelepon kami. Dia bilang Rina adalah anak yang baik. Kami bangga padamu, Nak." Rina hanya tersenyum. Ia tahu, ia harus membuktikan dirinya. Di perjalanan pulang, Wati banyak bertanya. Ia bertanya tentang gubuk mereka, tentang kota, dan tentang pekerjaan Rina. Rina menjawab semua pertanyaan Wati dengan sabar. Ia menceritakan tentang kantornya, tentang Butini, dan tentang Pak Surya. Ia tidak menceritakan detail tentang kecelakaan yang menewaskan orang tuanya. Ia belum siap. Ia ingin Wati melihat sisi baik dari Pak Surya terlebih dahulu, sebelum ia menceritakan kebenaran. Sesampainya di gubuk, Wati terkejut. Ia tidak menyangka gubuk mereka akan berubah total. Dinding tripleknya kini dilapisi cat, atapnya diperbaiki, dan di dalamnya ada ranjang baru, meja, dan kursi. Ini rumah kita, Kak?" tanyanya. Matanya tak percaya. Rina mengangguk. Wati segera berlari masuk, memeluk Nenek Siti yang duduk di ranjang. "Nenek,
Nenek baik-baik saja. Serunya. Nenek Siti memeluk Wati dengan erat. Kamu sudah besar, nak, katanya. Air matanya mengalir. Wati menceritakan semua yang ia alami di desa, dan Nenek Siti mendengarkan dengan senyum. Rina menatap mereka berdua. Hatinya dipenuhi rasa haru. Impiannya, yang dulu terasa mustahil, kini perlahan-lahan menjadi kenyataan. Beberapa hari kemudian, Pak Surya datang berkunjung. Ia membawa kado untuk Wati. Wati merasa canggung. Ia tidak tahu siapa pria ini, tapi Rina mengatakan bahwa dia adalah orang baik. Pak Surya memperkenalkan dirinya. Nama saya Om Surya. Om adalah teman kakakmu. Wati mengangguk. Terima kasih, Om, katanya, sambil menerima kado itu. Pak Surya melihat kehangatan di antara mereka, dan hatinya terasa sakit. Ia tahu, keluarga ini telah menderita karena ayahnya, dan ia merasa bertanggung jawab. Ia berbincang dengan Rina tentang sekolah Wati. Ia menyarankan agar Wati masuk ke sekolah yang bagus, sekolah yang bisa membantunya menggapai mimpinya. Rina setuju. Ia tahu, pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib. Minggu-minggu berlalu, Rina mulai sibuk. Pagi hari ia bekerja di kantor. Lalu sore hari ia mengambil kursus manajemen yang ditawarkan Pak Surya. Rina adalah murid yang paling rajin di kelas. Ia selalu datang lebih awal, pulang lebih malam, dan ia selalu bertanya jika ia tidak mengerti. Teman-temannya di kelas, yang kebanyakan adalah karyawan senior dari perusahaan-perusahaan besar, merasa Rina adalah orang aneh. Ia tidak pernah mengeluh, dan ia selalu terlihat bersemangat. Salah satu teman sekelas Rina, seorang wanita muda bernama Sarah, yang bekerja di Departemen Keuangan, melihat potensi pada Rina. Ia seringkali membantu Rina, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, dan memberikan tips-tips yang berguna. Mereka menjadi teman baik. Sarah terkesan dengan ketulusan Rina dan kerja kerasnya. Ia tidak tahu masa lalu Rina, tapi ia tahu bahwa Rina adalah wanita yang luar biasa. Rina, kenapa kamu tidak pernah mengeluh? Kamu bekerja keras di kantor. Lalu kamu harus belajar di sini. Tidakkah kamu lelah? Tanya Sarah suatu hari. Rina tersenyum. Tentu saja lelah, Sarah. Tapi, nenek saya bilang, kita tidak akan pernah lelah jika kita bekerja untuk orang yang kita cintai. Jawaban itu membuat Sarah terdiam. Ia memandang Rina dengan pandangan yang penuh rasa hormat. Ia tahu, Rina tidak bekerja untuk uang, tapi untuk cinta. Sarah adalah anak orang kaya. Ia bekerja di PT Gemilang Jaya karena ia ingin membuktikan dirinya pada ayahnya. Namun, ia tidak pernah memiliki semangat seperti Rina. Sementara itu, di kantor, Rina juga mulai menunjukkan kemampuannya. Ia telah menguasai sistem pengarsipan yang rumit, dan ia bahkan membuat beberapa perbaikan kecil yang membuat proses kerja menjadi lebih efisien. Butini, yang awalnya skeptis, kini mulai menghormati Rina. Ia tidak lagi melihat Rina sebagai gadis pemulung yang tidak berpendidikan, melainkan sebagai seorang karyawan yang cerdas dan berdedikasi. Namun, tidak semua orang senang dengan Rina. Ada beberapa karyawan senior yang iri dengan kemajuan Rina yang begitu cepat. Mereka bergosip bahwa Rina adalah anak emas, Pak Surya, bahwa Rina mendapatkan semua perlakuan khusus itu karena ia punya hubungan spesial dengan sang direktur utama. Rina mendengar semua gosip itu, tapi ia tidak peduli. Ia hanya fokus pada pekerjaannya, pada kursusnya, dan pada keluarganya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membungkam mereka adalah dengan membuktikan dirinya, dengan prestasi. Suatu hari, Pak Surya menelepon Rina. Ia meminta Rina untuk datang ke ruangannya. Hati Rina berdebar kencang. Ia bertanya-tanya, apakah ia membuat kesalahan? Ia masuk ke ruangan Pak Surya. Di sana, duduklah seorang pria parubaya yang terlihat sangat berwibawa. Wajahnya terlihat tua, tapi sorot matanya tajam. Ia menatap Rina dengan pandangan yang penuh penilaian. Rina, ini ayah saya, kata Pak Surya. Dia Tuan Ardiansyah. Ayah, ini Rina. Rina berdiri mematung. Ia menatap pria di depannya. Pria yang telah membunuh kedua orang tuanya.
Pria yang telah menghancurkan hidupnya. Rina merasakan amarah dan kesedihan yang membuncah. Ia ingin berteriak. Ia ingin bertanya, mengapa ia melakukan semua itu? Tapi ia menahan dirinya. Ia ingat pesan Nenek Siti. Kejujuran adalah senjata paling kuat, kata Nenek Siti. Rina tahu, ia harus jujur, ia harus kuat, ia harus menghadapi pria ini. Tuan Ardiansyah menatap Rina. Ia melihat gadis itu. Ia tidak tahu siapa dia, tapi ia merasa ada sesuatu yang familiar. Ia menatap Pak Surya. Siapa dia? Surya? Kenapa kamu membawanya kemari? Tanyanya, suaranya dingin. Pak Surya menarik napas dalam-dalam. Dia adalah putri dari Budi, supir pribadimu. Jawabnya, suaranya mantap. Kalimat itu membuat Tuan Ardiansyah terkejut. Ia menatap Rina lagi, kali ini dengan pandangan yang penuh ketakutan. Wajahnya yang arogan, kini terlihat pucat. Ia ingat gadis kecil yang ia lihat. Gadis yang menangis di samping Nenek Siti. Ia tidak menyangka gadis itu akan kembali, dan ia tidak menyangka gadis itu akan berdiri di hadapannya, bukan sebagai pengemis, melainkan sebagai seorang pejuang. Rina menatap Tuan Ardiansyah, dan ia tahu, ia harus mengatakan sesuatu. Ia tidak akan meminta maaf. Ia tidak akan meminta uang. Ia hanya akan mengatakan kebenaran. Dengan suara yang mantap, ia berkata, Tuan Ardiansyah, saya tidak datang ke sini untuk meminta apapun. Saya hanya ingin Bapak tahu, bahwa ayah saya, Budi, adalah pria yang baik. Dia adalah pria yang jujur. Dia adalah pria yang sangat mencintai keluarganya. Dia tidak pantas mati seperti itu. Kalimat itu adalah ungkapan dari semua kesedihan, amarah, dan rasa sakit yang ia simpan. Tuan Ardiansyah tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya. Air matanya menetes di pipinya. Pak Surya menatap Rina. Ia bangga padanya. Rina tidak datang untuk mencari masalah. Ia datang untuk mencari kebenaran. Rina telah menunjukkan pada ayahnya bahwa kebenaran adalah harga yang tak bisa dibeli. Pak Surya mengulurkan tangannya. Mari, Rina, katanya. Kita tidak akan membahas ini lagi. Saya akan pastikan semua yang saya janjikan akan saya penuhi. Rina mengangguk. Ia tidak meminta lebih. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia telah mendapatkan kebenaran, dan ia telah melihat Tuan Ardiansyah, pria yang ia anggap penjahat, menangis dan menyesal. Itu adalah penebusan dosa yang paling tulus. Beberapa bulan berlalu. Rina kini bukan lagi gadis pemulung yang canggung. Ia telah tumbuh menjadi seorang profesional muda yang kompeten dan dihormati di Departemen Arsip. Butini, yang awalnya skeptis, kini seringkali meminta pendapat Rina tentang sistem pengarsipan yang lebih efisien. Rina telah menjadi mentor bagi karyawan baru, mengajarkan mereka semua yang ia tahu. Ia juga berhasil menyelesaikan kursus manajemennya dengan nilai yang sangat baik, mengejutkan banyak orang di kelasnya. Kehidupan Rina berjalan begitu cepat. Nenek Siti semakin membaik. Ia bisa duduk di kursi roda dan menikmati pemandangan di sekitar gubuknya. Wati juga sangat bahagia. Ia kini bersekolah di sekolah swasta yang bagus, dan ia adalah salah satu murid terbaik di kelasnya. Impian Rina untuk menyekolahkan adiknya kini telah menjadi kenyataan. Suatu pagi, Rina tiba di kantor, dan ia merasakan suasana yang tegang. Semua orang terlihat panik. Ia segera mencari Sarah, temannya. Ada apa, Sarah? Tanyanya. Sarah terlihat sangat cemas. Rina, kita punya masalah besar, katanya. Sebuah proyek besar, proyek yang akan menentukan nasib perusahaan, terancam gagal. Kontraknya hilang. Rina terkejut. Kontrak apa? Tanyanya. Kontrak dengan PT Adijaya. Nilainya ratusan miliar. Tim legal sedang panik. Mereka tidak bisa menemukan kontrak aslinya. Proyeknya akan ditunda, dan perusahaan akan kehilangan banyak uang. Ini adalah kontrak yang ditandatangani Tuan Ardiansyah sebelum dia pensiun, jelas Sarah. Rina merasa merinding. Ia teringat cerita Nenek Siti tentang dokumen yang hilang di masa lalu. Ia teringat bagaimana Didi mencoba menjebaknya.
Rina tahu, ia harus mencari dokumen itu. Ia segera menuju ke departemen arsip. Ia meminta Butini untuk mengizinkannya mencari kontrak itu. Butini ragu. Rina, itu dokumen yang sangat penting. Kita tidak bisa main-main, katanya. Bu, saya tahu sistem arsip ini. Saya yakin saya bisa menemukannya, kata Rina. Suaranya mantap. Butini menatap Rina. Lalu ia mengangguk. Baiklah, Rina. Saya percaya padamu. Lakukan saja. Rina bekerja siang dan malam. Ia mencari di setiap laci, di setiap rak, di setiap sudut ruangan. Ia membaca kode-kode. Ia memeriksa setiap map. Ia bahkan memeriksa buku-buku arsip yang sudah lama tidak disentuh. Ia tidak menemukan apa-apa. 2 hari berlalu, dan Rina semakin putus asa. Ia tahu, kontrak ini adalah harapan terakhir perusahaan. Suatu sore, ia bertemu Pak Surya. Pak Surya terlihat sangat lelah. Rina, lupakan saja, katanya. Kami sudah mencari kemana-mana. Dokumen itu sudah tidak ada. Tidak, Pak. Dokumen itu ada. Saya yakin. Saya akan terus mencarinya, kata Rina. Pak Surya menatap Rina. Ia melihat keteguhan hati di matanya. Ia menghela napas. Baiklah, Rina. Jika kamu menemukan sesuatu, segera beritahu saya. Rina kembali ke departemen arsip. Ia duduk di mejanya, memejamkan mata. Ia memikirkan semua kemungkinan. Ia teringat bagaimana ayahnya bekerja. Ayahnya selalu bekerja dengan teliti. Rina tahu, dokumen ini tidak mungkin hilang begitu saja. Ia teringat Butini pernah mengatakan bahwa ada dokumen-dokumen penting yang dipindahkan ke ruang arsip yang paling rahasia, tempat yang hanya bisa diakses oleh direktur utama dan beberapa manajer senior. Rina tahu, dokumen itu pasti ada di sana. Rina mengambil napas dalam-dalam. Ia berjalan menuju ruangan Pak Surya. Ia meminta izin untuk masuk. Pak Surya, yang sedang sibuk, mengizinkannya. Ada apa, Rina? Tanyanya. Pak, saya rasa saya tahu di mana dokumen itu. Tapi saya tidak punya akses, kata Rina. Saya rasa dokumen itu ada di ruang arsip rahasia. Saya ingin mencari di sana. Pak Surya terkejut. Bagaimana kamu tahu tentang ruang arsip rahasia itu? Tanyanya. Rina tersenyum. Saya membaca buku-buku arsip. Saya tahu ada ruang seperti itu. Dan saya yakin, dokumen itu ada di sana. Pak Surya tersenyum. Ia tidak menyangka Rina akan menemukan hal itu. Ia mengambil kunci dan mengajak Rina ke ruang arsip rahasia. Ruangan itu terlihat lebih bersih, lebih modern, dan lebih terorganisir. Rina mulai mencari. Ia memeriksa setiap dokumen. Ia membaca setiap kode. Dan akhirnya, ia menemukan sebuah map berwarna merah dengan tulisan PT Adijaya di atasnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia membuka map itu, dan di dalamnya, ia menemukan kontrak yang hilang. Kontrak itu tidak hilang, tapi disembunyikan. Pak Surya, ini dia, serunya. Pak Surya mengambil map itu. Matanya membelalak. Ia membaca kontrak itu, dan ia tersenyum. Ia tidak menyangka Rina akan menemukan dokumen yang sangat penting itu. Rina, kamu telah menyelamatkan perusahaan, bisiknya. Mereka kembali ke ruangan Pak Surya. Pak Surya menelepon tim legal. Ia memberitahu mereka bahwa kontrak itu sudah ditemukan. Tim legal terkejut. Mereka tidak menyangka akan menemukan kontrak itu. Mereka datang ke ruangan Pak Surya, dan mereka mengucapkan terima kasih pada Rina. Mereka tidak tahu Rina adalah gadis pemulung. Mereka hanya tahu Rina adalah seorang karyawan yang cerdas dan berdedikasi. Keesokan harinya, Pak Surya mengadakan rapat besar. Ia mengumpulkan semua karyawan. Ia berdiri di podium, dan ia menceritakan tentang proyek yang hampir gagal, dan tentang bagaimana Rina, seorang karyawan dari Departemen Arsip, berhasil menemukan kontrak yang hilang. Ia memuji Rina di hadapan semua orang. Rina tidak hanya menyelamatkan perusahaan ini, tapi dia juga menunjukkan pada kita bahwa kejujuran, dedikasi,
dan kerja keras adalah kunci untuk sukses, katanya. Rina merasa malu, tapi ia juga bangga. Ia melihat Butini yang tersenyum padanya. Ia melihat Sarah yang memberikan acungan jempol padanya. Ia bahkan melihat Didi, yang kini bekerja sebagai office boy di perusahaan, menundukkan kepalanya. Ia tahu, ia telah membuktikan dirinya. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak hanya berhak ada di sana, tapi juga pantas. Malam itu, Pak Surya mengajak Rina makan malam. Mereka makan di sebuah restoran mewah. Pak Surya tidak mengatakan apa-apa tentang Didi. Ia hanya mengatakan, "Rina, ayahku sudah tahu tentang hal ini. Dia melihatmu. Dia bangga padamu." Rina tersenyum. Ia tahu, ia telah menggerakkan hati Tuan Ardiansyah. Ia tidak memaafkan, tapi ia mengerti. "Rina, aku punya hadiah untukmu," kata Pak Surya. "Aku akan memberikanmu beasiswa penuh. Kamu bisa memilih universitas manapun yang kamu inginkan. Kamu bisa mengambil jurusan yang kamu sukai." Rina terdiam. Ini adalah mimpi yang terlalu besar. Ia tidak bisa menerimanya. "Tidak, Pak," katanya. "Saya tidak bisa menerima ini. Saya hanya ingin bekerja." Pak Surya tersenyum. "Rina, kamu tidak harus menolaknya. Kamu pantas mendapatkannya. Anggap saja ini sebagai hadiah dari saya, dari keluargaku. Kami berhutang banyak padamu." Rina tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Pak Surya. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, ia tidak bisa menolak kebaikan Pak Surya. Bab ini berakhir dengan Rina yang duduk di samping Nenek Siti. Ia menceritakan semuanya, tentang bagaimana ia menemukan kontrak itu, tentang bagaimana Pak Surya memujinya, dan tentang beasiswa itu. Nenek Siti tersenyum. "Rina, kamu sudah menjadi wanita yang hebat," katanya. "Ayahmu akan bangga padamu." Rina memeluk Nenek Siti. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan masa lalunya, tapi ia bisa melangkah maju. Ia akan menjadi wanita yang kuat, yang akan menggapai semua mimpinya, demi orang-orang yang ia cintai. Pengumuman beasiswa penuh dari Pak Surya menggegerkan seluruh karyawan di PT Gemilang Jaya. Gosip menyebar bagai api. Sebagian besar memuji Rina atas dedikasi dan kejujurannya, sementara sebagian kecil lainnya masih mencibir, menganggap Rina hanya beruntung. Rina memilih untuk tidak peduli. Fokusnya kini beralih dari pekerjaan ke persiapan untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memutuskan untuk mengambil jurusan manajemen bisnis di universitas swasta ternama, pilihan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Setiap hari sepulang kerja, Rina akan belajar dengan tekun. Ia membaca buku-buku kuliah, mempelajari rumus-rumus ekonomi yang rumit, dan berlatih presentasi. Sarah, temannya, seringkali datang ke gubuknya untuk membantu. Sarah tidak hanya menjadi teman, tapi juga mentor. Ia mengajari Rina cara menggunakan komputer, cara membuat presentasi yang menarik, dan cara berbicara di depan umum. Wati juga sering membantu Rina belajar. Meskipun ia hanya bisa membantu Rina membaca dan menghafal. Dilisensikan oleh Google. Rina merasa sangat bersemangat. Ia tahu, pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasibnya dan keluarganya. Suatu sore, Tuan Ardiansyah, ayah Pak Surya, datang berkunjung. Ia terlihat lebih tua dari terakhir kali Rina melihatnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak lagi jas mewah. Ia duduk di samping ranjang Nenek Siti, menatapnya dengan tatapan yang penuh rasa bersalah. Nenek Siti tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Tuan Ardiansyah. "Ibu, saya datang untuk meminta maaf," kata Tuan Ardiansyah. Suaranya bergetar. Saya minta maaf karena telah menghancurkan hidupmu dan keluargamu. Saya minta maaf karena telah menutupi kebenaran." Air mata menetes di pipinya. Ia tidak terlihat seperti pria yang angkuh dan sombong lagi. Ia terlihat seperti pria tua yang rapuh, yang menyesal atas dosa-dosanya. Nenek Siti memegang tangan Tuan Ardiansyah. "Tuan, saya sudah memaafkan Tuan. Sejak lama. Saya tahu Tuan tidak sengaja." Tuan Ardiansyah menggelengkan kepala. "Tidak,
Bu. Saya melarikan diri. Saya pengecut. Saya harusnya bertanggung jawab. Rina duduk di samping Nenek Siti. Ia menatap Tuan Ardiansyah. Ia melihat penyesalan yang tulus di matanya. Ia tahu, Tuan Ardiansyah bukanlah orang jahat. Ia hanya manusia biasa, yang membuat kesalahan dan takut bertanggung jawab. Tuan Ardiansyah, kata Rina, suaranya lembut. Bapak tidak harus meminta maaf lagi. Saya sudah memaafkan Bapak. Saya tahu, Bapak tidak sengaja. Kalimat itu membuat Tuan Ardiansyah terisak. Ia memeluk Rina. Rina, terima kasih. Terima kasih banyak. Kamu sangat mirip dengan ibumu. Dia adalah wanita yang sangat baik. Bisiknya. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia memikirkan Tuan Ardiansyah. Ia tahu, Tuan Ardiansyah telah menyesal. Ia tahu, Tuan Ardiansyah telah menebus dosa-dosanya. Dan Rina, ia juga telah mendapatkan kedamaian di hatinya. Ia tidak lagi menyimpan amarah atau dendam. Ia tahu, ia harus melangkah maju. Beberapa bulan kemudian, Rina berhasil lulus dari kursus manajemennya dengan predikat terbaik. Ia adalah satu-satunya orang di angkatannya yang berasal dari latar belakang yang paling sederhana, tapi ia berhasil mengalahkan semua rekan-rekan kerjanya yang jauh lebih berpengalaman. Pak Surya dan Bu Tini datang ke acara kelulusan Rina. Mereka bangga pada Rina. Pak Surya memberikan pidato singkat. Rina adalah bukti bahwa kerja keras dan kejujuran adalah kunci untuk sukses. Dia adalah pahlawan perusahaan ini. Saya harap Rina akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Setelah pidato itu, Pak Surya menawarkan Rina pekerjaan baru. Rina, kamu tidak perlu kembali ke departemen arsip. Aku akan memberikanmu pekerjaan baru. Kamu akan menjadi asisten direktur, katanya. Rina terkejut. Pak, tapi saya belum lulus kuliah, katanya. Tidak masalah, kata Pak Surya. Kamu sudah membuktikan dirimu. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu punya potensi. Aku akan memastikan kamu akan menjadi direktur suatu hari nanti. Rina tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa tersenyum dan menerima tawaran Pak Surya. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak lagi menjadi gadis pemulung yang tak berdaya. Ia adalah Rina, seorang wanita yang akan menggapai semua mimpinya, satu persatu, dengan kerja keras, kejujuran, dan kebaikan hati. 3 tahun berlalu. Kehidupan Rina telah berubah drastis. Ia tidak lagi tinggal di gubuk, melainkan di sebuah rumah sederhana namun nyaman. Nenek Siti kini bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Wati sudah duduk di bangku SMA, dan ia adalah salah satu murid terbaik di sekolahnya. Nenek Siti seringkali bercerita pada Wati tentang Rina, tentang bagaimana Rina telah menyelamatkan keluarga mereka, tentang bagaimana Rina telah mengubah takdir mereka. Rina kini bukan lagi asisten direktur. Ia kini adalah manajer di departemen arsip, departemen yang dulu ia tempati. Ia bertanggung jawab atas ribuan dokumen penting perusahaan. Ia seringkali memberikan pelatihan pada karyawan baru, menceritakan kisah hidupnya, dan memberikan inspirasi pada mereka. Ia adalah contoh bahwa siapapun, dari latar belakang apapun, bisa meraih kesuksesan. Suatu sore, Rina duduk di teras rumahnya. Ia melihat Nenek Siti yang sedang menyiram bunga di halaman. Ia melihat Wati yang sedang sibuk mengerjakan tugas sekolah. Ia tersenyum. Hidupnya kini terasa begitu sempurna. Ia teringat masa lalunya. Ia teringat bagaimana ia berburu sampah, bagaimana ia menangis di taman, bagaimana ia menemukan dompet, bagaimana ia bertemu Pak Surya, bagaimana ia menemukan kebenaran, dan bagaimana ia bekerja keras untuk membuktikan dirinya. Ia tidak akan pernah melupakan masa lalunya. Masa lalu adalah bagian dari dirinya, bagian yang membuatnya menjadi wanita yang kuat seperti sekarang. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Pak Surya. Namun, ia bisa melakukan satu hal. Ia bisa menjadi wanita yang baik, wanita yang jujur, dan wanita yang berdedikasi. Ia bisa menjadi Rina,
Gadis pemulung yang telah mengubah takdirnya dengan tangan dan hatinya sendiri. "Kakak, ayo makan," seru Wati. Rina bangkit. Ia melangkah menuju Nenek Siti, memeluknya dengan erat. "Nek, aku cinta Nenek," bisiknya. Nenek Siti tersenyum. "Nenek juga cinta kamu. Nak, kamu adalah hadiah dari Tuhan," jawabnya. Rina melangkah masuk ke rumah, di mana Wati dan Nenek Siti menunggunya. Ia makan malam bersama mereka. Mereka tertawa, mereka bercerita, mereka berbagi kebahagiaan. Rina tahu, ia tidak lagi memiliki beban. Ia tidak lagi harus merasa bersalah. Ia tidak lagi harus merasa takut. Ia kini memiliki keluarga yang lengkap, dan ia memiliki masa depan yang cerah. Ia tahu, ini bukanlah akhir, melainkan awal. Awal dari kehidupan baru, yang akan ia isi dengan kerja keras, kejujuran, dan kebaikan hati. Dan ia tahu, ia akan menjadi wanita yang kuat. Pagi di PT Gemilang Jaya, yang biasanya dipenuhi dengan suara ketikan keyboard dan obrolan ringan, kini terasa sunyi dan tegang. Hawa kecemasan menggantung di udara seperti kabut. Rina, yang kini menjabat sebagai manajer departemen arsip, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat para manajer dan direksi berlalu lalang dengan wajah tegang, sesekali berbicara dengan nada tergesa-gesa di telepon. Sebuah kabar buruk telah menyebar dengan cepat. PT Gemilang Jaya sedang menghadapi audit finansial besar-besaran dari pemerintah dan otoritas pajak. Audit ini bukanlah audit biasa. Kabar yang beredar menyebutkan adanya dugaan manipulasi laporan keuangan berskala besar, yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah. Jika terbukti bersalah, bukan hanya reputasi perusahaan yang hancur, tetapi juga kelangsungan hidupnya. Seluruh karyawan terancam kehilangan pekerjaan. Rina merasa sedih dan cemas. Ia tidak bisa membayangkan jika perusahaan yang telah memberinya kesempatan kedua itu harus gulung tikar. Di tengah kepanikan, sebuah memo darurat sampai di mejanya. Seluruh manajer dan direksi dimohon hadir di ruang rapat utama. Segera. Rina segera bergegas. Di ruang rapat, suasana terasa seperti di dalam kotak es. Wajah-wajah tegang, bisikan-bisikan cemas, dan tatapan penuh tanya memenuhi ruangan. Di ujung meja, Pak Surya duduk dengan raut wajah yang tidak pernah Rina lihat sebelumnya, lelah dan penuh kekhawatiran. Di sampingnya, Tuan Ardiansyah, ayahnya, duduk diam dengan wajah kaku. "Saudara-saudara," Pak Surya memulai, suaranya parau namun tegas. "Kalian semua sudah tahu situasinya. Kita sedang diaudit. Namun, ini bukan sekadar audit. Ada indikasi kuat bahwa laporan keuangan perusahaan beberapa tahun terakhir telah dimanipulasi secara sistematis. Tim audit menemukan kejanggalan pada laporan-laporan yang sudah lama, bahkan sebelum saya memegang jabatan ini. Jika kita tidak bisa membuktikan bahwa kita tidak bersalah, kita akan hancur." Semua orang terdiam. Rina bisa merasakan keputusasaan di mata mereka. Ia menatap Pak Surya, hatinya dipenuhi rasa iba. Pria yang telah menolongnya, yang telah memberinya kesempatan, kini berada di ujung tanduk. "Untuk menyelesaikan masalah ini," lanjut Pak Surya, "kita membutuhkan seseorang yang paling memahami seluk-beluk dokumen perusahaan, dari masa lalu hingga sekarang. Seseorang yang paling jujur dan teliti di antara kita." Pak Surya menatap Rina, dan mata semua orang mengikuti arah pandangannya. "Rina, saya menunjukmu untuk memimpin tim investigasi internal. Kamu akan bekerja sama dengan tim legal untuk melacak semua transaksi mencurigakan dan menemukan dokumen-dokumen yang tidak terdata. Aku menaruh kepercayaan penuh padamu." Rina terkejut. Ia tidak pernah menduga akan ditunjuk untuk tugas sebesar ini. Sebagian manajer yang lebih senior terlihat tidak senang. Mereka berbisik, mempertanyakan mengapa seorang manajer baru, yang bahkan belum lulus kuliah, diberi tanggung jawab sebesar ini. Rina merasakan keraguan di udara, namun ia tidak gentar. Ia menatap mata Pak Surya, dan ia mengangguk. "Baik, Pak, saya akan lakukan yang terbaik," jawabnya dengan suara mantap. Setelah rapat bubar, Rina segera menemui Pak Surya. "Pak, mengapa saya?" tanyanya.
Banyak manajer lain yang lebih berpengalaman. Kamu sudah membuktikan dirimu, Rina. Jawab Pak Surya. Kamu menemukan kontrak yang hilang itu, yang bahkan ayahku tidak tahu di mana letaknya. Kamu sangat teliti. Dan yang terpenting, kamu punya integritas. Sesuatu yang langka di dunia ini. Aku percaya, kamu tidak akan pernah berkhianat. Rina mengangguk. Beban di pundaknya terasa semakin berat. Ia tahu, tugas ini adalah ujian sejati. Bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk Pak Surya. Jika ia berhasil, ia akan menyelamatkan perusahaan. Jika ia gagal, ia akan mengecewakan pria yang telah mengubah hidupnya. Rina kembali ke departemen arsip. Hatinya dipenuhi tekad. Ia harus berhasil. Demi Pak Surya, demi semua karyawan, dan demi PT Gemilang Jaya. Rina memulai investigasinya. Ia bekerja siang dan malam. Tidur hanya beberapa jam di sofa kantor. Meja kerjanya dipenuhi tumpukan dokumen keuangan dan laporan audit. Ia membaca setiap angka, setiap tanggal, dan setiap nama yang tertera di dokumen. Ia bekerja dengan cara yang sama seperti saat ia memulung dulu, dengan ketelitian luar biasa. Ia memilah, membaca, dan menganalisis, mencari anomali sekecil apapun. Tim audit menemukan beberapa transaksi mencurigakan, tetapi mereka tidak bisa menemukan siapa yang bertanggung jawab. Rina, dengan pengetahuannya yang mendalam tentang sistem arsip perusahaan, mulai melihat pola yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia menyadari bahwa transaksi-transaksi fiktif ini terhubung ke sebuah perusahaan kecil bernama PT Mahkota Gemilang. Nama itu terdengar asing. Rina mencari nama itu di arsip perusahaan, dan ia terkejut. PT Mahkota Gemilang adalah anak perusahaan PT Gemilang Jaya yang sudah tidak aktif. Perusahaan itu didirikan oleh Tuan Ardiansyah. Namun, beberapa tahun terakhir, ada serangkaian transaksi yang ditujukan ke rekening perusahaan ini, meskipun perusahaan itu seharusnya sudah tidak beroperasi. Rina menggali lebih dalam, dan ia menemukan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PT Mahkota Gemilang ditandatangani oleh seorang manajer senior yang sudah lama pensiun. Rina merasa ada yang tidak beres. Ia menemukan ada beberapa dokumen yang ditandatangani oleh orang yang sama, namun dengan tanda tangan yang berbeda. Rina menggunakan sistem pengarsipan yang ia buat sendiri untuk melacak dokumen-dokumen itu. Ia menemukan bahwa semua dokumen itu disembunyikan di rak-rak arsip lama. Rak-rak yang tidak pernah disentuh oleh siapapun. Taktik yang cerdas dan licik. Suatu malam, saat Rina sendirian di kantor, ia menemukan sebuah arsip lama dari PT Mahkota Gemilang. Ia membukanya, dan matanya membelalak. Di dalam arsip itu, ia menemukan serangkaian tanda tangan yang berbeda-beda, semuanya atas nama manajer senior yang sama. Namun, di antara semua tanda tangan itu, Rina menemukan satu tanda tangan yang ia kenali. Tanda tangan yang dulu pernah ia lihat di buku laporan kantornya. Tanda tangan yang dulu pernah ia lihat di kartu nama yang menipu. Tanda tangan itu adalah milik Didi. Jantung Rina berdebar kencang. Ia tahu, Didi adalah orang yang menjebaknya dulu. Tapi ia tidak menyangka Didi akan kembali. Dan ia tidak menyangka Didi akan kembali untuk membalas dendam dengan cara yang begitu kejam. Rina segera mengambil salinan dokumen itu. Dan ia bergegas ke ruangan Pak Surya. Ia tidak bisa membiarkan Didi lolos begitu saja. Ia harus menyelamatkan perusahaan. Dan ia harus membuktikan bahwa kejujuran selalu menang. Pak Surya mendengarkan Rina dengan saksama. Ia melihat dokumen-dokumen yang dibawa Rina, dan ia melihat tanda tangan Didi yang tertera di sana. Ini tidak mungkin, bisik Pak Surya. Suaranya bergetar. Dia sudah dipecat. Bagaimana dia bisa mendapatkan akses ke dokumen-dokumen ini? Saya tidak tahu, Pak, kata Rina. Tapi, dia pasti punya kaki tangan di dalam. Dan saya yakin, dia tidak bekerja sendirian. Pak Surya segera menelepon tim IT. Mereka melacak semua email dan akses data Didi, dan mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Didi, yang kini bekerja di perusahaan saingan, telah berkorespondensi dengan beberapa karyawan internal. Mereka telah menyabotase perusahaan dari dalam.
Didi menggunakan pengetahuannya tentang sistem arsip perusahaan untuk menyembunyikan bukti, dan ia menggunakan keahliannya di bidang keuangan untuk memanipulasi laporan. Ia adalah otak dari skema ini. Rina merasa geram. Ia tahu, Didi adalah orang yang licik. Tapi ia tidak menyangka, Didi akan melakukan hal yang begitu kejam. Rina meminta izin pada Pak Surya untuk menemui Didi. Ia tahu, ia harus berhadapan dengan Didi. Ia harus mencari tahu mengapa Didi melakukan semua ini. Pak Surya ragu. Rina, ini berbahaya, katanya. Dia bisa mencelakaimu. Tidak, Pak, kata Rina. Suaranya mantap. Saya harus melakukannya. Saya harus menghadapi dia. Keesokan harinya, Rina dan Pak Surya pergi menemui Didi di kantornya. Didi terlihat terkejut melihat Rina. Ia tertawa sinis. Wah, lihat siapa ini, katanya. Si pemulung kesayangan direktur. Apa kau datang untuk memohon ampun? Tidak, Didi, kata Rina. Aku datang untuk menanyakan satu hal padamu. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau menghancurkan perusahaan yang telah memberimu pekerjaan? Didi tertawa. Menghancurkan? Aku tidak menghancurkan. Aku hanya meluruskan semuanya. Aku berhak atas posisi itu. Aku bekerja di sana lebih lama dari siapapun. Tapi, kau datang, dan kau mengambil semua yang seharusnya jadi milikku. Itu tidak benar, Didi, kata Rina. Aku tidak pernah meminta apapun. Aku bekerja keras. Aku membuktikan diriku. Kau membiarkan dirimu dikuasai oleh rasa iri dan dendam. Kau memilih untuk menjadi pecundang. Wajah Didi memerah. Pecundang? Aku bukan pecundang. Aku akan menjadi direktur. Aku akan mengalahkanmu. Kau lihat saja. Kau tidak bisa mengalahkanku, Didi, kata Rina. Karena kau tidak jujur. Kau tidak punya integritas. Kau tidak punya hati. Rina mengeluarkan salinan dokumen yang ia temukan. Kau tahu ini apa? Ini adalah bukti kejahatanmu. Didi, kau memanipulasi laporan keuangan. Kau bersekongkol dengan musuh perusahaan. Kau menghancurkan dirimu sendiri. Didi terdiam. Ia melihat dokumen itu, dan wajahnya memucat. Ia tahu, ia telah tertangkap basah. Pak Surya segera menelepon polisi. Didi tidak bisa melarikan diri. Ia ditangkap. Didi menatap Rina. Matanya dipenuhi kebencian dan kekalahan. Rina hanya menatapnya dengan pandangan yang kosong. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa sedih. Sedih melihat seseorang yang memiliki potensi besar, memilih untuk menjadi penjahat. Dengan bukti-bukti yang ditemukan Rina, tim audit dan tim legal PT Gemilang Jaya memiliki dasar yang kuat untuk melawan tuduhan manipulasi. Namun, kasus ini tidak sederhana. Didi tidak bekerja sendirian. Ia adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, yang dipimpin oleh seorang petinggi di perusahaan saingan. Tim audit pemerintah menuntut penjelasan yang rinci di depan Dewan Direksi, dan Pak Surya memutuskan bahwa Rina harus ikut serta dalam presentasi ini. Di ruang rapat Dewan, suasana terasa sangat dingin. Para anggota Dewan, para investor, dan tim audit pemerintah duduk di meja panjang. Rina berdiri di depan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia gugup. Namun ia tahu ia harus kuat. Pak Surya duduk di sisinya, memberikan tatapan meyakinkan. Tuan Ardiansyah juga hadir, duduk di belakang, dengan mata yang tidak lepas dari Rina. Rina memulai presentasinya. Ia berbicara dengan suara mantap, menjelaskan setiap detail dari investigasinya. Ia menunjukkan bagaimana Didi, dengan bantuan kaki tangannya, memanipulasi laporan keuangan. Ia menunjukkan dokumen-dokumen yang ia temukan, tanda tangan palsu, dan transaksi-transaksi fiktif yang terhubung ke PT Mahkota Gemilang. Ia menjelaskan bagaimana Didi menggunakan anak perusahaan yang tidak aktif ini sebagai perangkap untuk menyedot dana perusahaan. Seorang anggota dewan yang terlihat sangsi menyela. Nona Rina, dengan segala hormat, Anda hanyalah seorang manajer. Bagaimana kami bisa mempercayai investigasi Anda yang begitu dangkal?
Bukti Anda hanyalah salinan. Dan bagaimana Anda tahu dokumen-dokumen ini tidak dibuat-buat? Rina tidak gentar. Ia tersenyum. Lalu ia memutar sebuah video di layar. Video itu adalah rekaman CCTV dari Departemen Arsip. Video itu menunjukkan Didi yang mengambil dokumen kontrak yang hilang, lalu menyembunyikannya. Ia juga menunjukkan rekaman CCTV dari PT Gemilang Jaya, yang menunjukkan Didi dan kaki tangannya yang masuk ke ruangan arsip di malam hari, menyembunyikan dokumen-dokumen penting. Dokumen yang saya temukan, bukanlah dokumen yang dibuat-buat, Tuan, kata Rina. Dokumen itu disembunyikan. Sebagian besar orang tidak akan menemukannya. Tapi, saya telah menghabiskan bertahun-tahun hidup saya memulung. Saya tahu bagaimana cara mencari sesuatu yang disembunyikan. Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Rina telah membalikkan keadaan. Ia tidak hanya membuktikan kebenaran, tapi ia juga membuktikan bahwa latar belakangnya tidak bisa menghentikannya. Seorang manajer lain yang tidak menyukai Rina mencoba menyudutkannya. Anda mungkin cerdas, tapi Anda tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk tugas ini. Anda adalah seorang pemulung. Benar, Tuan, jawab Rina dengan suara tegas. Saya adalah mantan pemulung. Saya tidak malu dengan itu. Latar belakang saya mengajarkan saya untuk tidak pernah menyerah. Latar belakang saya mengajarkan saya untuk selalu jujur. Dan latar belakang saya mengajarkan saya untuk menghargai setiap kesempatan yang saya dapatkan. Saya tidak tahu tentang Anda, Tuan. Tapi saya tahu, saya melakukan semua ini untuk menyelamatkan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi. Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Bahkan Tuan Ardiansyah yang duduk di belakang, meneteskan air mata. Ia bangga pada Rina. Rina tidak hanya membela dirinya sendiri, tapi ia juga membela kehormatan keluarganya. Setelah presentasi selesai, Dewan Direksi dan tim audit pemerintah berdiskusi. Mereka melihat bukti yang kuat, dan mereka melihat kejujuran di mata Rina. Mereka tahu, Rina tidak berbohong. Mereka memutuskan untuk menjatuhkan tuntutan terhadap PT Gemilang Jaya, dan mereka memutuskan untuk menuntut Didi dan kaki tangannya. Rina merasa lega. Ia telah berhasil. Ia telah menyelamatkan perusahaan. Pak Surya memeluknya. Rina, kamu sudah menyelamatkan kami, bisiknya. Tuan Ardiansyah datang, memeluk Rina dengan erat. Maafkan saya, Nak. Saya sangat bangga padamu, katanya. Rina tersenyum. Ia tidak lagi melihat Tuan Ardiansyah sebagai pembunuh ayahnya, tapi sebagai kakeknya. Beberapa minggu setelah krisis berlalu, PT Gemilang Jaya kembali normal. Reputasi perusahaan tidak hancur. Sebaliknya, mereka mendapatkan pengakuan sebagai perusahaan yang transparan dan jujur. Rina diundang ke acara gala perusahaan, di mana ia diberi penghargaan sebagai pahlawan perusahaan. Ia berdiri di podium, dan ia melihat Pak Surya, Tuan Ardiansyah, dan semua karyawan yang tersenyum padanya. Ia merasa sangat bangga. Ia tidak lagi merasa malu dengan latar belakangnya. Ia tahu, latar belakangnya adalah kekuatannya. Pak Surya mengundang Rina ke ruangannya. Rina, katanya, kamu telah menyelamatkan perusahaan. Kamu telah membuktikan dirimu. Aku ingin memberimu hadiah yang lebih besar dari apapun yang pernah kamu dapatkan. Aku ingin menunjukmu sebagai direktur pengembangan bisnis. Kamu akan bekerja langsung di bawah saya. Kamu akan memiliki tim sendiri, dan kamu akan memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan besar. Rina terdiam. Ia tidak pernah bermimpi untuk mencapai posisi setinggi itu. Ia melihat Pak Surya. Matanya berbinar. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa, bisiknya. Katakan ya, kata Pak Surya. Kamu pantas mendapatkannya. Namun, Rina tersenyum. Pak, katanya, saya akan menolak tawaran Bapak. Tapi, saya memiliki satu permintaan. Pak Surya terkejut. Permintaan apa, Rina? Tanyanya. Saya ingin Bapak mengizinkan saya untuk mendirikan sebuah yayasan, kata Rina. Sebuah yayasan yang akan membantu anak-anak pemulung seperti saya. Sebuah yayasan yang akan memberikan mereka kesempatan,
memberikan mereka pendidikan, dan memberikan mereka harapan. Saya ingin memberikan kembali apa yang Bapak berikan pada saya. Pak Surya menatap Rina. Ia melihat ketulusan di matanya. Ia melihat Rina tidak lagi menginginkan kekuasaan atau uang. Ia hanya ingin membantu orang lain. Pak Surya tersenyum, dan ia meneteskan air mata. Rina, katanya, kamu adalah wanita yang paling luar biasa yang pernah saya temui. Aku akan membantumu. Aku akan mendanai yayasanmu. Aku akan memberimu semua yang kamu butuhkan. Rina memeluk Pak Surya. Terima kasih, Pak, bisiknya. Beberapa bulan kemudian, yayasan yang didirikan Rina, Yayasan Tangan Terbuka, diresmikan. Upacara peresmian diadakan di taman yang sama tempat Rina menemukan dompet Pak Surya. Pak Surya, Tuan Ardiansyah, Nenek Siti, Wati, dan semua teman-teman Rina hadir. Nenek Siti, yang kini bisa berjalan, tersenyum bangga pada Rina. Rina naik ke podium. Ia melihat semua orang yang hadir, dan ia melihat anak-anak pemulung yang berdiri di belakang mereka. Anak-anak yang akan mendapatkan kesempatan yang tidak pernah ia dapatkan. Ia menatap mereka. Saya adalah salah satu dari kalian. Katanya, suaranya bergetar. Saya tahu, hidup itu sulit. Saya tahu, hidup itu penuh dengan rintangan. Tapi, saya ingin kalian tahu, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Selama kalian punya mimpi, selama kalian punya tekad, dan selama kalian punya hati yang jujur, kalian bisa meraih apapun yang kalian inginkan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti percaya. Dan yang terpenting, jangan pernah lupa bahwa kejujuran adalah harta yang paling berharga. Semua orang bertepuk tangan. Rina turun dari podium, dan ia melihat Wati, yang kini sudah duduk di bangku kuliah, memeluknya. Kakak, aku bangga padamu, bisik Wati. Rina tersenyum. Ia menatap Nenek Siti, dan ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Ini hanyalah awal. Awal dari kehidupan baru, yang akan ia isi dengan kerja keras, kejujuran, dan kebaikan hati. Ia tahu, ia telah menemukan pelabuhan terakhirnya. Pelabuhan yang penuh dengan cinta, harapan, dan kehangatan. Ia telah menemukan makna sejati dari sebuah kehidupan.